SMK bisa, SMK hebat. Vokasi kuat menguatkan Indonesia dari SMK untuk Indonesia maju. Sahabat SMK, bertemu dengan saya di Suharto STMPD Channel. Sekarang mari kita akan mencermati satu regulasi yang tentunya akan bermanfaat di dalam menyusun dokumen kurikulum dan juga untuk kepentingan lainnya, yaitu tentang Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 5 tahun 2022, yaitu tentang standar kompetensi lulusan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah. Ya, ini ada menimbang, ingat ya. Kemudian kita akan lanjut saja sampai memutuskan. Kemudian di sini ada ketentuan umum. Saya kira silakan nanti sahabat SMK untuk bisa mencermati sendiri. Jadi kalau saya akan bacakan dulu untuk tentang standar kompetensi lulusan adalah kriteria minimal tentang kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian kemampuan peserta didik dari hasil pembelajarannya pada akhir jenjang pendidikan. Jadi sekali lagi ini yang perlu di stressing atau digarisbawahi adalah bahwa peraturan ini terkait dengan SKL atau standar kompetensi lulusan ini adalah merupakan kriteria minimal. Saya ulang, kriteria minimal. Jadi tentunya akan bisa dan sangat bisa untuk ditingkatkan menjadi lebih daripada sekedar standar yang ada di sini. Yang penting masih dalam koridor norma-norma hukum maupun norma-norma sosial dan sesuai dengan kepentingan peserta didik. Kemudian saya akan langsung masuk ke lingkup standar kompetensi lulusan ya. Di standar kompetensi lulusan dirumuskan berdasarkan tujuan pendidikan nasional, kemudian tingkat perkembangan peserta didik, kemudian kerangka kualifikasi nasional Indonesia KKNI, dan jalur jenjang dan jenis pendidikan. Ya, kemudian di sini untuk SKL-nya terdiri tentunya dari anak usia dini, kemudian pendidikan dasar, dan tentunya pendidikan jenjang pendidikan menengah. Bagaimana SMK adalah masuk pada jenjang pendidikan menengah, maka mari kita akan masuk pada jenjang pendidikan menengah, khususnya adalah untuk sekolah menengah kejuruan ya. Apa yang harus menjadi kriteria minimal? Ini dasar. Kemudian kita akan terus, kalau tidak salah di pasal 10 ya. Kita akan lihat di pasal 7, kemudian pasal berikutnya pasal 8 ya. Ini adalah untuk standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan menengah tapi umum. Kemudian yang khusus itu adalah di pasal 10. Kita akan lihat di pasal 10 sahabat SMK. Oke, ini ya, betul. Jadi standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah kejuruan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf B difokuskan pada persiapan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Kemudian yang B, penanaman karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dan C, keterampilan untuk meningkatkan kompetensi peserta didik agar dapat hidup mandiri
dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya. Kemudian yang ayat yang kedua, standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah kejuruan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan standar kompetensi lulusan pada sekolah menengah kejuruan atau madrasah aliyah kejuruan atau bentuk lain yang sederajat. Kemudian ayat 3, SKL pada sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dirumuskan secara terpadu dalam bentuk deskripsi kompetensi yang terdiri atas ya. A. Menyayangi dirinya, menghargai sesama dan melestarikan alam semesta sebagai wujud cinta kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menunjukkan sikap religius dan spiritualitas sesuai dengan ajaran agama kepercayaan yang dianut, memahami sepenuhnya ajaran agama secara utuh, rutin melaksanakan ibadah dengan penghayatan menegakkan atau mengedepankan integritas dan kejujuran, pembelian pada kebenaran, pelestarian alam, menyeimbangkan kesehatan jasmani, mental dan rohani, serta pemenuhan kewajiban dan hak sebagai warga negara. Itu yang A. Yang B, mengekspresikan dan bangga terhadap identitas diri dan budayanya, menghargai dan menempatkan keragaman masyarakat dan budaya nasional dan global secara setara dan adil, aktif melakukan interaksi antar budaya, menolak stereotip dan diskriminasi, serta berinisiatif untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Yang C, menunjukkan sikap aktif mendorong perilaku peduli dan berbagi, serta kemampuan berkolaborasi lintas kalangan di lingkungan terdekat, lingkungan sekitar, dan masyarakat luas. D, menunjukkan perilaku bertanggung jawab, melakukan refleksi, berinisiatif, dan merancang strategi untuk pembelajaran dan pengembangan diri, serta terbiasa beradaptasi dan menjaga komitmen untuk meraih tujuan. Kemudian E, menunjukkan perilaku berbudaya dengan menyampaikan gagasan orisinal, membuat tindakan dan karya kreatif yang terdokumentasikan, serta senantiasa mencari alternatif solusi masalah di lingkungannya. Menunjukkan kemampuan menganalisis permasalahan dan gagasan yang kompleks, menyimpulkan hasilnya dan menyampaikan argumen yang mendukung pemikirannya berdasarkan data yang akurat. Kemudian G, menunjukkan kemampuan dan kegemaran berliterasi berupa menganalisis teks untuk menghasilkan inferensi, menyampaikan tanggapan atas informasi, serta menulis ekspositori maupun naratif yang relevan dengan bidang kejuruannya. Yang H, menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah praktis yang relevan dengan bidang kejuruannya. Dan I, menunjukkan kemampuan keahlian sesuai dengan kejuruannya untuk menguatkan kemandirian serta kesiapan memasuki dunia kerja. Itu sahabat SMK terkait dengan standar kompetensi lulusan untuk sekolah menengah kejuruan. Mudah-mudahan menjadi dasar pondasi kita bersama bagaimana kita mengantarkan lulusan kita agar minimal memiliki standar kompetensi lulusan yang tertera di dalam Permendikbudristek nomor 5 tahun 2022 ini. Semoga bermanfaat. Silakan di like atau di share atau di subscribe, dan juga boleh ya untuk di klik tanda lonceng agar sahabat belajar, sahabat SMK untuk bisa mendapatkan informasi setiap video yang saya unggah. Tetap semangat, salam hebat dari SMK untuk Indonesia Maju.